Istri dan sepupu suaminya bermain kartu namun dijebat hingga kehilangan seluruh harta keluarga. Sang suami pun langsung mengambil uang angpau 1000 yuan yang disiapkan untuk putrinya dan memutuskan turun tangan sendiri untuk membalaskan dendam istrinya. Setelah itu, dia datang ke tempat di mana istrinya kalah dan dengan trik tertentu, dia membagikan 3 kartu ki kepada sepupunya. Setelah melihat kartunya, sepupunya sangat bersemangat dan langsung mempertaruhkan kunci mobil mewahnya. Melihat itu, semua kerabat lainnya mundur dan tidak ikut bermain. Anak orang kaya itu pun mengejek mereka karena pengecut dan mengatakan mereka tidak mungkin menang. Namun saat sang istri yang berdiri di samping dengan senang hati bersiap mengambil uang di atas meja, seorang pemuda malah mengeluarkan kunci mobilnya, menyatakan bahwa ia ingin terus ikut bermain. Namun anak orang kaya itu berkata bahwa mobilnya adalah Audi Convertible model terbaru dan mobil rusak pemuda itu, sebuah BB, belum cukup untuk ikut bermain dengannya. Melihat hal itu, pemuda tersebut langsung memanggil istrinya dan memintanya mengeluarkan perhiasan 3 emas mereka. Sang istri pun tanpa ragu langsung meletakkannya di atas meja. Kerabat-kerabat yang melihatnya pun mulai menasihati mereka agar tidak bermain terlalu jauh. 老聂，你当真要当着这么多亲戚的面顶堂哥，当真一点面子都不给？不是你自己说的，面子不是别人给的，是自己凭本事挣。几句玩笑话而已，你他妈记到现在？我告诉你，我是你堂哥，你长辈，你他妈给我放尊重点！我爸也是你长辈，你把他当回事儿了吗？咋了？你爸他没本事，他该！你再给我把意思想，我就说咋了？ Sang ayah buru-buru menahan pemuda yang hampir tersulut emosi, sementara anak orang kaya berkata bahwa kalah satu mobil Audi bukanlah masalah besar, tetapi jika pemuda itu kalah, hidupnya ke depan bisa hancur. Pemuda itu menyatakan bahwa itu bukan urusannya, dan jika anak orang kaya itu tidak meminta maaf kepada ayahnya, maka hari ini mereka akan bermain sampai akhir. Mendengar itu, anak orang kaya menjadi marah dan berkata akan meladeni sampai habis, ingin melihat seberapa hebat sebenarnya pemuda itu. Setelah berkata demikian, ia keluar dan membawa masuk sebuah kantong hitam, lalu membuangnya di atas meja. Tak lama kemudian, ia menuangkan semua uang tunai sebesar 500.000 yuan dari kantong itu. Sang ayah yang melihatnya pun memarahi anak orang kaya karena berani mempertaruhkan uang hasil penjualan di tempat itu. Namun anak orang kaya itu tidak peduli, mengatakan bahwa itu hanya uang kecil dan dia sanggup bermain. Hanya saja dia ragu apakah pemuda itu, sepupunya, juga sanggup bermain. Ternyata, anak orang kaya itu yakin pemuda itu sudah tidak punya uang lagi untuk terus bermain, sehingga apapun kartu yang dimiliki pemuda itu, dia pasti menang. Namun yang tidak pernah ia duga, pemuda itu justru mempertaruhkan rumah pernikahannya yang bernilai 800.000 yuan. 臭小子，这第一起买的婚房就一把牌而已，你就倾家荡产！爸，嘉乐他不是那种胡来的人，而且咱们现在不玩了，人家也不同意啊。你们，你快先歇会儿。